Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, sama seperti pada saat kita belajar tatap muka kemarin. Anak-anak semua, jadi kita sekarang kembali belajar online atau belajar daring, jadi pembelajaran dari rumah selama 2 minggu ini karena kondisi kita di Bumbana yang kurang kondusif saat ini ya. Jadi anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah, semoga semangat kita tetap seperti pada saat kita belajar tatap muka kemarin ya. Begitu kalian begitu antusias pada saat belajar tatap muka, semoga di pembelajaran online tetap seperti itu, tetap dijaga semangatnya anak-anak ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran. Jadi operasi hitung campuran, nanti misalnya dalam satu soal ada beberapa tanda operasi, mana yang harus didahulukan, itu yang akan kita bahas hari ini. Oke anak-anak, untuk mempersingkat waktu, tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Tapi sebelumnya nanti Bu Guru kasih tugas, jadi tolong tugasnya diselesaikan. Jadi yang dikirim ke Bu Guru hanya tugasnya saja, untuk catatan nanti pada saat masuk sekolah Bu Guru periksa, yang dikumpul adalah tugasnya saja. Kemudian tugasnya Bu Guru terima di WA pribadi Bu Guru paling lambat jam 9 malam ya, itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, silahkan perhatikan video penjelasan Bu Guru berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi operasi hitung campuran. Apa itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran adalah operasi hitung bilangan yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung berbeda. Jadi misalnya dalam satu soal itu ada tanda tambah, tanda kurang, tanda kali, atau tanda bagi sekaligus. Ya, minimal dalam satu soal itu ada dua tanda operasi yang berbeda. Misal yang pertama 5 ditambah minus 2 dikali 4. Nah, di sini 5 ditambah minus 2 ini ada tanda tambah, kemudian di sini dikali 4. Jadi di sini ada tanda tambah dan ada tanda kali. Jadi operasi tambah dan operasi kali. Ini ya, di sini memuat tanda operasi hitung tambah dan kali ini. Jadi satu soal ini memuat tanda operasi tambah dan kali. Kemudian yang kedua minus 6 ditambah 18 dibagi 3 dikurang 12. Nah, di sini operasi apa yang ada di sini? Operasi tambah, bagi, dan kurang. Nah, ini apa ini? Oh, ini tanda negatif 6, bukan tanda operasi ini. Ini tanda bahwa dia bilangan negatif. Jadi di sini ada tanda tambah, bagi, dan kurang. Jadi di sini memuat tanda operasi hitung tambah, kemudian bagi, dan kurang. Jadi kita kasih jelas, ini tambah, kemudian bagi, dan kurang. Itu. Jadi ada 3 tanda operasi di sini. Tanda operasi tambah, bagi, dan kurang. Jadi satu soal ini memuat 3 tanda operasi berbeda. Yang ketiga, 4 ditambah minus 9 dikali minus 16 dikurang 25. Ada berapa tanda operasi di sini? 1 ini tanda tambah, kemudian ini tanda kali. Jadi 4 ditambah minus 9 berarti tanda tambah, operasi tambah di sini, dikali minus 16 berarti operasi kali di sini, dikurang 25. Jadi di sini tanda operasinya adalah tanda tambah, kali, dan kurang. Di sini tambah, kemudian kali, dan ini kurang. Ini tambah, kali, dan kurang. Oke, kita lingkari tanda operasinya di sini supaya lebih jelas. Tanda tambah, kali, dan kurang. Tuh ya. Selanjutnya, aturan operasi hitung campuran. Nah, dalam operasi hitung campuran itu mana yang harus didahulukan? Nah, aturannya seperti ini. Jadi kalau misalnya dalam satu soal itu ada beberapa tanda operasi yang berbeda, ya, yang pertama yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang dalam kurung. Jadi kalau ada tanda dalam kurung, itu yang dikerjakan dahulu. Kemudian yang selanjutnya setelah dalam kurung dikerjakan, yang kedua adalah kerjakan perkalian atau pembagian. Jadi setelah dalam kurung diselesaikan, yang selanjutnya adalah mengerjakan perkalian atau pembagian. Nah, setelah itu baru penjumlahan atau pengurangan.
Nah, pada penjumlahan dan pengurangan yang berurutan, misalnya dalam suatu soal itu ada tanda tambah dan kurang bersamaan, misalnya 3 tambah 5 kurang 3 misalnya. Mana yang harus didahulukan? Nah, apakah tanda tambah dulu atau tanda kurang dulu? Mana yang di depan? Mana yang di depan itu yang didahulukan. Misalnya 3 tambah 5 tambah 3 tambah 5 kurang 3 misalnya. Berarti kan tanda tambah duluan, berarti tambah duluan. Tapi bukan berarti tambah itu lebih posisinya lebih diutamakan daripada kurang, tidak. Jadi tambah dan kurang itu posisinya sama-sama kuat. Jadi mana yang duluan itu ya yang dikerjakan. Kalau kurang duluan berarti kurang duluan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian. Jadi perkalian dan pembagian sama kuat. Mana yang harus didahulukan, apakah pembagian atau perkalian? Yang didahulukan mana yang duluan, yang soalnya duluan, apakah perkalian duluan atau pembagian, itulah yang didahulukan. Misal contoh pertama, sini ada 15 minus 15 ditambah minus 12 dibagi minus 3 dikurang 10 dikali minus 2. Nah, di sini coba perhatikan ada operasi yang di dalam kurung ini yang harus kita dahulukan. Tapi sebelum itu kita selesaikan ini dulu. Di sini ada operasi yang berurutan, ada tanda tambah dan kurang berurutan di sini. Jadi kita kalikan positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Sini, nah diselesaikan itu dulu, kita tulis ulang dulu karena ini tandanya di sini berubah. Di sini menjadi negatif 15. Ingat di sini tandanya sudah berubah, bukan lagi tanda tambah, tapi kan di sini sudah berubah menjadi negatif 12. Oke, ini dalam kurung. Kemudian dibagi, ini minus 3-nya tetap, dikurang 10 dikali minus 2. Nah, coba perhatikan mana yang harus kita dahulukan di sini. Apakah ini tanda bagi dulu, kurang atau kali? Yang kita selesaikan pertama adalah ini duluan. Yang ini kita selesaikan duluan, yang tanda dalam kurung. Jadi di situ ini ya, kita tulis di sini dalam kurung didahulukan. Jadi dalam kurung didahulukan. Jadi ini dulu kita selesaikan. Negatif 15 dikurang 17. Ini sama-sama negatif, dua-duanya minus 15. Kemudian dikurang 12, sama-sama ini negatif. Kemarin kalau dua-duanya negatif dijumlahkan, kemudian hasilnya melihat bahwa karena dua-duanya negatif hasilnya negatif. 15 tambah 12 adalah 27. Jadi negatif 27 dibagi ini minus 3 dikurang 10 dikali minus 2 itu. Nah, sekarang ada operasi bagi, kurang, dan kali. Mana yang didahulukan? Di sini ada bagi, ada kali. Mana yang didahulukan? Nah, tadi kan setelah yang pertama tanda yang harus kita selesaikan pertama kan dalam kurung dulu. Setelah tidak ada dalam kurung lagi, berarti yang kita selesaikan adalah operasi kali atau bagi. Jadi operasi kali atau bagi. Nah, mana yang didahulukan? Di sini ada bagi, ada kali bersamaan. Mana yang kita dahulukan? Nah, yang duluan mana? Antara bagi dengan kali yang mana? Karena bagi duluan di sini, dia ada di depan, makanya bagi duluan yang kita selesaikan. Jadi ini duluan. Jadi pembagian ini di sini kita tulis dulu di sini. Di sini pembagian didahulukan. Itu ya, pembagian didahulukan. Jadi kita selesaikan pembagian ini. Negatif 27 dibagi negatif 3. Pembagian negatif dibagi negatif sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Berarti tinggal kita bagi 27 dibagi 3 adalah 9. Jadi 9 positif ya. Kemudian ini kurangnya tetap tulis ulang, dikurang 10 dikali
minus 2. Nah, di sini oke, di sini kita tulis sama dengan dulu. Di sini ada tanda sama dengan, di sini juga sama dengan, di sini juga ini sama dengan. Jadi kenapa saya tidak tulis sama dengannya di sini? Karena kalau saya tulis di sini nanti tulisannya tidak cukup, makanya saya tulis di bawah. Oke, kita lanjutkan sekarang. 9 dikurang 10 dikali minus 2. Di sini ada tanda kurang dan kali. Mana yang harus kita dahulukan? Tadi kan setelah tanda kurung kemudian kali atau bagi. Nah, tanda kurang itu setelah tanda kali atau bagi tidak ada lagi. Nah, di sini masih ada tanda kali. Kali dengan kurang, mana yang kuat? Yang kuat yang didahulukan adalah kali duluan. Jadi ini duluan yang kita selesaikan ini. Ini kita selesaikan dulu. Jadi di sini 9-nya tetap. Ini sama dengan ya, 9-nya tetap, kemudian ini tetap 10, ini 10 dikali minus 2. Ini karena tanda kurang, jadi di sini bukan minus 10 tapi 10 dikali minus 2, positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif ya. 10 dikali minus 2. Sekarang 10 dikali 2 berapa? 20. Berarti 10 dikali minus 2 adalah minus 20. Oke, di sini perkalian didahulukan. Oke, itu ya, perkalian didahulukan. Nah, sekarang di sini ada dua tanda operasi berurutan. Negatif dengan negatif, kurang dengan kurang. Di sini kita kalikan negatif dengan negatif, hasilnya adalah positif. Berarti ini positif ya. Nih, positif berarti di sini hasilnya adalah 9. Ini tandanya berubah, bukan lagi kurang-kurang tapi sudah berubah menjadi positif. 9 ditambah 20. Oke, 9 ditambah 20 berapa? 9 ditambah 20 adalah 29. Ya, selesai sampai situ. Jadi ini yang pertama tadi kita kerjakan adalah ini operasi dalam kurung diselesaikan. Setelah dalam kurung tidak ada lagi, kemudian bagi dan kali. Mana yang didahulukan? Karena bagi duluan berarti bagi yang diselesaikan duluan, bukan kali. Kemudian setelah didapat, nah di sini ada kurang dengan kali. Mana duluan, kurang atau kali? Kali duluan. Kali selesai. Kemudian seperti ini barulah operasi penjumlahan, hasilnya seperti itu. Jadi ingat anak-anak, yang harus diselesaikan pertama adalah tanda dalam yang operasi yang ada di dalam kurung, kemudian kali atau bagi, setelah itu baru penjumlahan atau pengurangan. Saya kira itu contoh soalnya. Baik anak-anak, ya untuk materi ini yang harus dicatat adalah ini operasi hitung campuran. Ini kalian catat materinya. Tadi penjelasannya sudah Bu Guru jelaskan. Kemudian ini adalah contoh soalnya. Tadi juga Bu Guru sudah jelaskan. Tolong dicatat ini. Jadi sedikit saya catatannya. Kemudian, nah ini soal latihan yang harus kalian kerjakan. Jadi ini nanti yang dikumpul ke WA pribadi Bu Guru. Jadi untuk catatannya tidak usah dikumpulkan. Jadi yang dikumpulkan adalah soal ini ditulis, kemudian dengan jawabannya nanti dikirim ke WA pribadi Bu Guru. Nah, untuk ini Bu Guru kasih petunjuk. Untuk nomor 1 tidak ada masalah. Nomor 2, di sini ada dua tanda kurung, ada ini tanda kurung, kemudian ada di dalam tanda kurung besar. Jadi yang diselesaikan adalah tanda kurung yang ini dulu, yang kecil, kemudian baru tanda kurung yang besar. Seperti itu ya anak-anak, tolong dipahami. Ingat, yang ini dikumpulkan, ini saja soalnya dan jawabannya ini. Untuk catatannya silahkan tulis di buku catatannya. Nanti Bu Guru periksa pada saat masuk sekolah ya. Itu saya kira itu. Jangan lupa kirim ke WA pribadi Bu Guru.